Halo teman-teman, Assalamualaikum. Nama saya Dede Heliatul Janiah dengan NIM. Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dede Heliatul Janiah dengan NIM P173142200018. Saya merupakan mahasiswa D3 dari Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi atau menampilkan Dreambook. Dreambook ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu kewirausahaan. Lalu untuk Dreambooknya bisa dilihat ya seperti ini. Nah, di dalam Dreambook ini di dalamnya ini berisi mengenai harapan-harapan saya ke depannya untuk masa depan. Terus juga di sini di dalamnya ada biodata saya, biodata keluarga, terus juga ada harapan-harapan saya untuk kedepannya, lalu juga ada riwayat pendidikan saya, terus riwayat organisasi apa saja yang sudah saya lakukan selama ini, sejauh ini, dan pastinya ada harapan-harapan setelah saya lulus, saya akan menjadi apa, saya ingin melakukan apa, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya bisa dilihat lebih jelasnya, nanti saya akan mempresentasikan Dreambook ini. Nah, ini dia teman-teman tampilan Dreambook dari dekatnya di sini. Yang pertama, Dreambook ini yang di depannya ada cover. Nah, di cover ini ada tulisan Dreambook, lalu juga ada namanya Dede Heliatul Janiah dengan NIM P1732412018. Nah, di sini juga ada foto Dede. Lalu di sini ada tulisan orang sukses, di mana ini merupakan salah satu impian, pastinya impian semua orang, yaitu untuk menjadi sukses. Semoga bisa tercapai seperti itu. Lalu untuk lembar selanjutnya di sini, nah di sini ada prinsip-prinsip hidup saya. Yang pertama itu ada harapan. Jadi pastinya kalau dalam hidup itu harus punya harapan. Nah, ada mimpi juga, karena kalau misalkan kita nggak punya mimpi, kita nggak pernah melakukan usaha gitu. Karena kalau misalkan kita punya mimpi, pastinya harus punya usaha. Nah selanjutnya ada tujuan. Kita juga dalam menjalankan hidup pastinya harus punya tujuan. Lalu selanjutnya prinsip hidup saya itu memiliki keinginan. Nah, sama dengan prinsip-prinsip yang lainnya, keinginan ini harus kita miliki, karena dengan adanya keinginan pastinya kita memiliki usaha untuk mendapatkannya. Lalu selanjutnya di sini ada daftar isi dari Dreambook ini. Nah, di mana yang pertama di sini ada biodata diri, biodata keluarga, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat prestasi, lalu juga ada kekurangan dan kelebihan, tokoh inspirasi dan role model, support system, lalu terakhir ada list 100 mimpi. Dan sebenarnya yang paling terakhir ada peta impian. Nah, sekarang kita mulai bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya ya, ke halaman selanjutnya. Bisa dilihat dulu di sini biar kelihatan sama teman-teman semuanya. Lalu kita buka slide selanjutnya, yaitu di sini terlewat, maaf. Nah, di sini ada biodata diri. Nah, biodata diri ini berisi mengenai ada nama saya, yaitu Dede Heliatul Janiah. Saya lahir di Cilegon 26 September 2001. Nah, saya juga biasa dipanggil Dede atau Helia. Nah, teman-teman ada juga loh yang manggil Uhel. Nah, panggilan Uhel ini biasanya panggilan orang-orang terdekat, terutama keluarga. Sering banget dipanggilnya Uhel karena punya sejarah, tapi ya udahlah, nanti aja ya ceritanya. Nah, selanjutnya saya juga domisilinya di Cilegon, Banten, Jalan Imam Bonjol, lingkungan Sambirata, RT 6 RW 3. Nomor 94. Nah, di sini saya cantumin juga foto-foto saya. Saya ini merupakan seseorang yang suka banget sekali sama mie ayam. Nah, di sini saya tulis mie ayam nomor 1 karena mie ayam itu merupakan makanan favorit saya. Nah, terus juga di sini saya tulis pacar Lee Jong Suk. Karena kenapa? Karena saya tuh suka banget sama aktor-aktor Korea, karena saya sering nonton drakor, jadinya sering halusinasi sih. Nah, oke teman-teman. Jadi selanjutnya di sini juga saya nyantumin foto saya dan ditulis pacar Lee Jong Suk. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini tuh kenapa saya tulis ini, karena saya kan sering nonton drakor. Nah, saya tuh suka banget sama aktingnya Lee Jong Suk, karena menurut saya dia ganteng, terus berwibawa gitu lah. Pokoknya intinya suka deh sama aktor Korea. Nah, di sini juga ada foto saya dengan tulisan pecinta drakor, karena saya biasanya kalau misalkan lagi bosen, saya sering nonton drakor untuk menutupi kebosanan saya, karena dengan menonton drakor menurut saya suatu kebahagiaan untuk diri saya. Lalu selanjutnya di sini ada foto saya, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di fokus. Nah, di sini saya tulis dengan bidan kompeten. Kenapa? Karena saya kan sekarang lagi kuliah di pendidikan kebidanan. Nah, saya berharap semoga saya setelah lulus bisa menjadi bidan yang kompeten untuk bisa jadi bermanfaat gitu untuk masyarakat sekitar.
Lalu selanjutnya kita buka slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada biodata keluarga nih teman-teman. Nah, biodata keluarga di sini ada kedua orang tua saya pastinya dengan nama Halimah Adiah dan Haji Junaidi. Nah, saya itu pastinya sangat bangga sekali bisa dilahirkan oleh orang tua saya, terutama atau mama saya gitu ya. Karena mereka itu selalu mendidik anaknya dengan caranya mereka masing-masing. Tetapi menurut saya cara mereka mendidik anaknya itu sangat-sangat sempurna, sangat-sangat berkesan untuk hidup saya. Mereka juga selalu ada, mereka selalu mendukung apa yang terbaik untuk anaknya. Tidak pernah mengekang, tidak pernah mengatur. Pokoknya mereka membebaskan pilihan yang anak-anaknya pilih gitu. Lalu di sini saya di sini anak keempat dari 4 bersaudara. Saya memiliki 3 kakak. Yang pertama, kakak pertama saya ini namanya Awalia. Yang kedua ada Aris, yang ketiga ada Oji, dan yang keempat yang terakhir ada saya, Dede Helia. Nah, saya jelasin satu-satu ya teman-teman untuk kakak saya. Yang pertama di sini ada kakak saya, kakak Awalia. Di sini kakak pertama saya ini perempuan. Nah, beliau ini sangat baik sekali, pokoknya selalu mengorbankan dirinya gitu untuk kebahagiaan saya, bisa dibilang gitu. Tapi nggak lebay teman-teman, emang beneran dia tuh baik banget. Dia mau ngorbanin apapun untuk adik-adiknya. Nah, yang kedua juga ada kakak saya yang kedua, yaitu Aris. Nah, dia juga baik banget sama saya. Dan yang ketiga ada Oji. Di sini ada Oji. Nah, dia juga sangat baik juga sama saya, sangat baik juga sama keluarganya. Pokoknya kakak-kakak saya itu sangat baik banget, support terbaik untuk hidup saya. Nah, ketiga kakak saya ini semuanya sudah berumah tangga gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada foto, di sini ada kakak saya dan suaminya Aibnu. Nah, di sini ditulis ya, ada tulisannya kakak dan Aibnu. Nah, beliau juga sangat baik, nggak kalah baiknya sama kakak saya. Beliau juga sangat mempengaruhi hidup saya gitu, maksudnya sering ngebantu saya, sering ada untuk saya. Kalau misalkan saya butuh bantuan pasti selalu ada. Mereka berdua juga support system terbaik untuk hidup saya. Mereka juga sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri gitu, karena saya sama kakak saya ini usianya terpaut cukup jauh juga gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada kakak saya yang ketiga dengan istrinya. Nah, mereka juga pastinya sangat baik. Pokoknya semua keluarga saya itu baik-baik teman-teman. Nah, di sini juga ada istri AA saya, ada Tete Maya namanya. Beliau juga sangat baik sama saya. Nah, for your information, untuk informasi juga maksudnya teman-teman, untuk nenek saya ini merupakan nenek saya yang satu-satunya yang masih hidup. Karena nenek saya dari bapak, kakek saya semuanya sudah meninggal. Jadi saya sangat sayang juga sama nenek saya, karena ini nenek yang masih hidup gitu. Alhamdulillah saya masih bisa bertemu, masih bisa berkumpul sama nenek saya. Nah, selanjutnya di sini ada Aris dan Teh Arlin. Nah, Aris dan Teh Arlin ini AA kedua dan kakak ipar kedua saya. Mereka juga sangat baik sama saya, selalu ada pokoknya sama saya. Nah, di sini bonusnya ada foto keluarga besar saya. Alhamdulillah saya masih bisa kumpul bareng keluarga dan masih bisa menghabiskan waktu bareng keluarga. Nah, oke teman-teman, lanjut lagi ke slide selanjutnya ya, ke lembar selanjutnya. Nah, di sini ada riwayat pendidikan. Di riwayat pendidikan ini sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, saya lupa nulis riwayat pendidikan TK saya. Oke, saya sebutin aja ya. Nah, di sini saya tuh sebelum SD saya TK di Al Jauharatul Nakiyah Sambirata, dekat sama rumah saya. Nah, terus selanjutnya di sini saya SD di SDN Cibubur 1, SMP-nya SMPN 5 Cilegon, SMA-nya di SMA N3 Cilegon. Lalu sekarang saya lagi sedang menuntut ilmu di Poltekkes D3 Kebidanan Bandung. Nah, selanjutnya kita beranjak ke riwayat organisasi. Nah, untuk riwayat organisasi, sebelumnya saya mau kasih tahu ya, mau kasih info dulu untuk teman-teman semuanya. Saya itu dari SD, SMP, dan SMA gak pernah sama sekali ikut di organisasi apapun, karena saya tuh orang yang berpikiran bahwa kalau misalkan saya udah ngerjain sesuatu, saya harus fokus ke satu titik itu gitu. Jadi waktu saya masa-masa sekolah, saya tuh orang yang bisa dibilang ambisius gitu. Jadi untuk pelajaran tuh pokoknya nomor 1. Saya gak mau ada pikiran-pikiran yang lain, apalagi ikut organisasi gitu. Nah, tapi di perkuliahan ini saya masuk ke organisasi Hima. Alhamdulillah saya bisa berkesempatan ikut organisasi dan bisa belajar banyak pastinya di organisasi Hima ini, karena ketika kita melakukan organisasi, pembelajaran-pembelajaran atau pelajaran-pelajaran yang belum tentu kita dapatkan di akademik, maksudnya di kelas, bisa kita dapatkan di organisasi ini. Jadi saya sangat bersyukur, dan saya di Hima ini masuk ke divisi 1 kerohanian. Pastinya banyak banget pengalaman yang saya dapat. Nah, di sini juga ada teman-teman organisasi saya, alhamdulillah baik-baik semuanya dan selalu membantu apapun masalahnya pastinya. Nah, selanjutnya kita ke lembar selanjutnya. Nah, di sini ada riwayat prestasi. Saya tepuk kayak gini aja ya teman-teman. Nah, di sini ada riwayat prestasi. Yang pertama di sini ranking 1 sampai 3
di sekolah SD. Alhamdulillah saya itu selama SD masuk ke 3 besar gitu, alhamdulillah. Nah yang kedua ada ranking 2 UN SD, jadi waktu kelulusan nilai UN saya itu masuk ke 3 besar di satu sekolah, alhamdulillah. Jadi saya bisa sedikit membanggakan kedua orang tua saya pastinya. Nah yang ketiga saya dapat ranking 1-3 SMP, yang keempatnya ranking 1-3 SMA, dan 5 besar UN SMA. Nah di sini selanjutnya riwayat prestasi non akademiknya. Nah bisa dilihat ya teman-teman, di sini juara 1 fashion show muslimah, lalu juga juara 1 lomba cipta puisi, peserta OSN biologi SMA tingkat kabupaten, lalu anggota tari pelepasan SD. Nah untuk anggota tari pelepasan SD ini saya udah 2 tahun berturut-turut gitu di 2 tahun berturut-turut dipilih menjadi anggota tari untuk pelepasan kakak kelas. Nah menurut saya ini merupakan prestasi saya karena gak semuanya bisa terpilih gitu menjadi anggota tari ini. Lalu di sini saya mencantumkan foto saya, bisa dilihat teman-teman, ini salah satu foto ketika saya tampil untuk pelepasan SD. Nah di sini saya tulis bocah kecil cantik dan periang dan baik hati. Kenapa? Karena ya saya merasa cantik. Ya udah selanjutnya ya teman-teman. Nah di sini ada kelebihan dan kekurangan. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu ya teman-teman. Nah di sini ada kelebihan saya. Yang pertama, baik. Nah yang kedua, sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, orang yang berpikir santai. Yang keempat, orang yang melankolis atau sempurna. Di antaranya yaitu penuh pikiran, perasa terhadap orang lain, gigih, cermat, setia, mendengarkan keluhan, dan bisa memecahkan masalah orang lain. Nah di sini juga saya memiliki potensi. Sebelumnya teman-teman, kelebihan ini saya lihat dari tugas mata kuliah kewirausahaan dari uji profil kepribadian. Jadi menurut saya ini cocok pada diri saya gitu. Nah yang pertama, potensi yang saya miliki ini yaitu kecerdasan logika matematik, yang kedua kecerdasan interpersonal, yang ketiga kecerdasan linguistik, dan yang keempat kecerdasan visual spasial. Nah teman-teman, pastinya kalau misalkan ada kekurangan pasti ada kelebihan, maksudnya pasti ada kekurangannya juga ya kan teman-teman. Nah di sini untuk kekurangan saya, yang pertama di sini ada mementingkan kebutuhan orang lain. Jadi saya ini merupakan tipe orang yang selalu mementingkan kebutuhan orang lain dibandingkan diri saya. Nah selanjutnya di sini ada pemalu. Nah ya, karena saya itu orangnya sangat pemalu sebenarnya. Nah selanjutnya di sini kekurangan saya yaitu selalu merasa tidak enak dengan seseorang. Ya selanjutnya tidak bisa membedakan orang baik dan jahat. Karena menurut saya orang yang saya temui itu baik-baik, tapi saya nggak bisa ngebedain mana yang baik, yang benar-benar baik, dan mana yang emang punya niat lain gitu teman-teman. Dan selanjutnya tidak percaya diri. Saya selalu berpikiran tidak percaya diri atau tidak pede teman-teman. Nah kelebihannya itu Dede tuh orangnya baik banget, terus peduli, terus perhatian banget sama teman, sayang banget sama teman. Kalau misalkan kekurangannya itu dia nggak enakan banget sama orang, terus susah buat ngomong enggak atau nolak permintaan orang gitu. Oke, untuk Dede kelebihannya itu dia super baik, dia penyayang banget dan peduli terhadap teman-temannya, dia penyabar, dia pemaaf. Ini poin banget sih, dia pemaaf banget orangnya. Dan dia selalu memberikan energi positif untuk orang-orang sekitarnya. Dan yang untuk kekurangan dia itu lebih kayak orangnya gak enakan, jadi dia susah banget untuk menolak permintaan seseorang, dan dia selalu mengekip masalah dia sendiri sehingga kayak orang-orang tuh gak boleh tahu gitu kalau dia tuh punya masalah. Nah oke teman-teman, dilanjut lagi ya. Nah di sini setelah itu ada kepribadian. Boleh dibaca dulu ya. Dilihat dari jenis tulisan tangan. Tulisan tangan saya ini merupakan tulisan yang kecil dan berjarak antara kata satu dengan kata lainnya, tidak terlalu lebar. Maka saya memiliki kepribadian seseorang yang pemalu, rajin belajar, konsentrasi, dan teliti. Dengan jarak yang tidak terlalu lebar, menandakan bahwa saya merupakan orang yang suka kebersamaan dan tidak suka merasa kesepian. Ini benar banget teman-teman. Ini merupakan perasaan yang saya rasakan gitu di hidup saya. Nah selanjutnya setelah kepribadian di sini ada tokoh inspirasi. Tokoh inspirasi di sini yaitu Ria Yunita atau Ria Ricis. Pasti teman-teman pernah ngedengar ya, atau emang bukan rahasia umum lagi bahwa Ria Ricis ini merupakan YouTuber terkenal gitu teman-teman. Nah di sini tokoh inspirasi saya Ria Ricis, pasti teman-teman juga udah tahu ya, karena Ria Ricis ini merupakan salah satu YouTuber atau content creator yang sangat terkenal dan yang sangat sukses, bahkan nomor 1 se-Asia Tenggara gitu, yang memiliki subscriber yang banyak. Nah dengan kesuksesan ini pastinya Ria Ricis ini punya masa-masa usaha gitu. Sebelum berhasil pastinya Ria Ricis ini melewati usaha-usaha yang pastinya gak mudah. Nah ini merupakan tokoh inspirasi yang bisa saya contoh, karena dia itu tidak takut gagal, selalu memanfaatkan peluang gitu, bisa memanfaatkan peluang. Jadi saya menginspirasikan beliau.
beliau juga memiliki prinsip bahwa beliau harus bisa membahagiakan keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Jadi saya menginspirasikan beliau. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Untuk selanjutnya di sini ada role model. Role model saya yang pertama yaitu ada Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua ada kedua orang tua saya pastinya. Nah, kenapa sih saya menjadikan role model untuk Nabi Muhammad SAW? Karena pastinya teman-teman juga sudah tahu ya, Nabi Muhammad ini memiliki sifat-sifat yang pastinya harus kita miliki. Beliau merupakan makhluk Allah, makhluk utusan Allah yang sempurna dan memiliki sifat-sifat baik gitu ya teman-teman, yang harus kita contoh untuk hidup kita. Nah, selanjutnya di sini pastinya untuk role model kedua saya yaitu ada kedua orang tua saya, karena beliau ini merupakan orang yang memiliki pengaruh besar terhadap hidup saya, dan perilaku beliau, kedua orang tua saya ini bisa saya jadikan pembelajaran untuk hidup saya ke depannya, dan pastinya akan lebih baik lagi. Nah, di sini juga ada kutipan kata ya yang sering saya dengar dari bapak saya, yaitu bekerjalah seolah kau hidup selamanya dan beribadahlah seolah kau akan mati besok. Nah, di sini artinya bapak saya itu ngajarin anak-anaknya untuk bisa lebih giat lagi gitu teman-teman dalam beribadah kepada Allah, seolah-olah kita akan mati besok. Kita harus membawa bekal yang banyak untuk di akhirat nanti, dan bekerjalah seolah kau hidup selamanya. Jadi kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh seolah kita tuh hidup selamanya, agar kita bisa mendapatkan rezeki gitu ya di dunia ini. Nah, selanjutnya setelah role model di sini ada support system. Support system yang pertama di sini yaitu pastinya ada diri saya sendiri. Di sini ada foto saya ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan juga you are beautiful because you are strong, you are perfect, I wish you are mine. Pokoknya di sini ada foto saya, karena support system terbesar saya pastinya diri saya. Karena kalau misalkan diri saya nggak nge-support saya untuk menjalankan hidup ke depannya, untuk melakukan kehidupan gitu teman-teman, pastinya saya nggak bisa ada di titik ini gitu ya. Nah, selanjutnya support system saya yang kedua pastinya ada keluarga saya di sini, keluarga yang selalu ada untuk saya baik suka maupun duka. Nah, di sini juga ada orang tua saya dan ponakan-ponakan saya. Di sini ada bocah kecil main sama neneknya, bocah kecil main sama kakeknya, dan oh iya teman-teman, di sini kan ada ponakan-ponakan saya nih, ada fotonya ya. Mereka juga sangat dekat sekali sama kedua orang tua saya, karena orang tua saya itu baik gitu ya terhadap ponakan-ponakan saya, jadi mereka juga nyaman di dekatnya. Lalu selanjutnya di sini juga support system terbesar saya juga ada ke sibling atau saudara saya hidup sesurga, amin. Mereka juga selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, dan selalu ada untuk saya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar atau foto ponakan-ponakan saya, karena mereka itu menjadi support system untuk saya, karena mereka selalu ada kalau misalkan saya lagi capek. Karena kalau misalkan saya capek kuliah, saya capek melakukan aktivitas, ada mereka itu saya merasa capeknya hilang, karena bisa main sama mereka dengan kelucuannya, dengan kekonyolannya, pokoknya dengan semua tingkah lakunya itu membuat saya bahagia gitu teman-teman. Nah, selanjutnya support system dalam hidup saya juga ada di sini, ada Helsadila. Di sini namanya Helsadila. Nah, dia itu sahabat saya waktu saya SMP, menjadi support system bagi saya, karena beliau itu berpengaruh juga untuk hidup saya, karena beliau itu selalu ada untuk saya ketika saya merasa sedih, ketika saya merasa senang, dan ketika saya menginginkan bantuan pasti selalu ada untuk saya. Nah, selanjutnya di sini juga ada Maura Salsabila, bisa dilihat teman-teman. Di sini ada Hanifah Elindra Arsyadila dan ada Nesya Regina Sari. Mereka itu sahabat saya waktu saya SMP. Walaupun sekarang kita semua jarang ketemu, tapi sekalinya ketemu kita tuh nggak pernah kehilangan topik, nggak pernah kehabisan topik, selalu ada aja yang diomongin. Terus selalu nyaman kalau di dekat mereka gitu teman-teman. Jadi menurut saya ini merupakan support system bagi hidup saya juga. Nah, selanjutnya di sini ada sahabat SMA saya. Mereka juga nggak kalah jauhnya gitu teman-teman, yang berpengaruh dalam hidup saya, karena mereka itu selalu ada untuk saya ketika saya SMA. Teman-teman yang baik banget sama saya. Nah, di sini tuh grup saya waktu SMA namanya Human. Jadi mereka itu bukan anggota ya teman-teman, maksudnya teman saya gitu waktu SMA, yang selalu ada untuk saya, yang selalu support saya ketika saya ada masalah, ketika saya punya kendala. Waktu awal-awal kuliah saya sering curhat sama mereka. Semoga mereka juga selalu bahagia di sana ya, dan semoga kita bisa kumpul lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada Real Friend. Real Friend ini merupakan grup saya gitu teman-teman, waktu saya ketika kuliah ini saya bertemu sama mereka semua, orang-orang baik yang selalu nyemangatin saya ketika saya down, ketika saya punya masalah, dan ketika saya capek untuk melanjutkan kuliah. Mereka selalu ada untuk saya sampai sekarang, alhamdulillah ya teman-teman.
Nah, waktu ini juga momen dimana saya ulang tahun, mereka kasih surprise untuk saya atau kejutan untuk saya. Saya sangat bersyukur punya mereka yang bisa nguatin saya ketika saya sedih, dan selalu ada ketika saya sedang senang juga. Nah, selanjutnya di sini ada list 100 mimpi. Sebenarnya pastinya mimpi semua orang itu lebih ya dari 100, tapi di sini saya tulis 100 mimpi. Di 100 mimpi ini bisa teman-teman baca ya di sini. Nah, oke teman-teman, di sini list 100 mimpinya udah saya cantumkan semuanya ya. Di sini bisa dibaca. Di sini dari nomor 1 sampai nomor 19, nomor 29 bisa dibaca di sini. Lalu selanjutnya dilanjut nomor 30 sampai nomor 52 sampai nomor 62 di sini bisa kita baca nanti ya di sini. Nah, selanjutnya di sini juga masih lanjutan dari list 100 mimpi. Di sini ada 63 sampai 96, dan di sini sampai dari 97 sampai 100. Nah, ini merupakan 100 list mimpi saya. Nah, semoga dengan ditulisnya list-list mimpi ini saya bisa mencapai satu persatu untuk keinginan-keinginan saya atau mimpi-mimpi saya. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ya teman-teman, dari 100 mimpi ke peta impian. Maaf ya teman-teman, saya tulisnya peta harapan, tapi sebenarnya ini merupakan peta impian saya. Nah, untuk peta impian saya tuh di sini 2023 insya Allah saya ingin lulus dari D3 Kebidanan Bandung. Dilanjut lagi di 2023 saya ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman dengan bekerja di klinik atau di tempat fasilitas kesehatan agar saya mendapatkan pengalaman lebih banyak untuk kedepannya. Lalu selanjutnya di 2024 insya Allah saya ingin melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S1. Lalu 2025-nya saya ingin mencoba mendaftar menjadi calon CPNS gitu ya teman-teman. Lalu setelah saya bisa menjadi PNS, saya ingin membangun klinik bersalin di samping rumah saya atau di dekat rumah saya. Nah, insya Allah kalau misalkan saya udah jadi bidan yang kompeten, bidan yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, saya memiliki rezeki gitu ya teman-teman. Saya mau ngebangun rumah dari hasil kerja keras saya, dan ingin membeli mobil di tahun 2026, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, Allah merestui dan memiliki kesempatan gitu ya teman-teman, saya ingin membuat masjid di samping rumah saya atau musola untuk ibadah masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya mungkin terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan buku harapan saya ini. Semoga dengan dibuatnya tugas ini dan dibuatnya buku Dreambooks ini bisa menjadi inspirasi untuk semua orang, dan menjadi inspirasi juga untuk saya agar saya bisa lebih baik lagi menjalankan hidup, karena harapan-harapan saya dan mimpi saya sudah tertuang di sini, sedikitnya sudah tertuang di sini. Semoga saya bisa mewujudkan satu persatu gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen untuk saran dan kritiknya. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Nah teman-teman, itu dia presentasi dari Dreambooks saya. Semoga Dreambooks yang saya buat ini bisa menginspirasi kalian semua untuk bisa menulis harapan-harapan yang kalian inginkan. Dan dengan ditulisnya atau dibuatnya Dreambooks ini, semoga saya bisa selangkah demi selangkah atau satu persatu bisa memenuhi harapan saya atau target-target yang sudah saya buat. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.